Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa anak-anak? Pagi, Bu. Pagi, Pagi. Eh, anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan kali kita bisa ketemu pada mata itu. Sebelumnya, Ibu lihat dulu kelasnya sudah bersih, sudah nyaman, berarti kalian sudah siap belajar. Baiklah, kita pimpin berdoa dulu ya oleh KM-nya. Silakan KM-nya dipimpin berdoa dulu. KM-nya Pak Nasubiono, silakan pimpin berdoa dulu. Ya, Nasubiono hadir. Silakan KM-nya pimpin berdoa dulu. Atau sama Nadanang, silakan dipimpin berdoa dulu. Baik, Ibu. Terima kasih teman-teman untuk mengawali pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir tepat waktu, sudah bisa hadir di kelas tepat waktu. Baiklah anak-anak, pada pelajaran kali ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu mengenai KD-nya tentang menerapkan produksi hasil ternak unggas, ya, untuk KD pengetahuannya dan memproduksi hasil baiklah. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, ini kalian harus bisa menganalisis karakteristik jenis-jenis olahan dari unggas ayam, terus menganalisis macam-macam sosis ayam, menghitung jumlah kebutuhan untuk satuan produksi ayam, dan juga membuat diagram alir proses pengolahan sosis ayam. Nah, nanti tujuan pembelajarannya, kalian harus mampu mencapai indikator pencapaian kompetensi yang Ibu sebutkan ini ya. Jadi harus bisa menganalisis, harus bisa menghitung, dan tujuan akhirnya kalian nanti harus bisa membuat suatu produk atau produk olahan unggas yang bisa mempunyai nilai ekonomis atau nilai jual. Nah, untuk penilaian pada mapel ini, yang pertama adalah penilaian sikap ya. Tentunya penilaian sikap ini meliputi penilaian nilai atau hal yang ya, jadi sebelum pengetahuan atau keterampilan, sikap dijaga ya, cara komunikasi terhadap teman, terhadap guru, ya, ada penilaian. suaranya hilang. Ya, penilaian pada mapel itu ada 3. Iya, gimana? Maaf,
Bu, suaranya keputus-putus tadi. Tapi sekarang sudah lancar. Suara Ibu hilang, Bu. Keluar kayaknya Bu, Pratnyanya Bu. Wah, Bu Pratnyanya hilang ya. Oke, ditunggu berartinya. Anak-anak, maaf ya, barusan ada gangguan terlebih dahulu sambil menunggu. Ibu belum mengabsen kalian ya tadi. Ibu mohon maaf. Hadir semuanya ya untuk hari ini. Hadir, Bu. Hadir Bu. Oh iya, maaf ya, tadi Ibu belum absen, ada sedikit. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut saja ya ke materi untuk hari ini, yaitu materinya mengenai ada karakteristik dan jenis olahan unggas, alat dan bahan pembuatan sosis ayam, proses pembuatan sosis ayam, dan kriteria mutu sosis ayam. Terdengar suara Ibu sampai belakang? Terdengar, Bu. Terdengar Bu. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Ibu ingin bertanya, apa saja contoh dari unggas yang kalian tahu? Unggas itu yang termasuk jenis unggas apa saja? Ayam Bu. Ayam, terus apalagi? Bebek. Terus apa lagi? Angsa, Bu. Angsa. Burung. Ya. Oke, burung. Ya, jenis unggas itu betul tadi ada ayam, ada bebek, ada burung, ada angsa. Nah, tetapi yang akan kita pelajari di sini adalah unggas jenis ayam ya. Unggas jenis ayam. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Nah, ini dia karakteristik dari unggas ayam. Sebelum ke jenis-jenis pengolahannya, kita harus tahu terlebih dahulu karakteristik dari unggas ayam. Nah, menurut fungsinya di sini, ayam itu ada ayam pedaging, ada ayam petelur, ayam hias, dan ayam sabung. Nah, kalau ayam pedaging itu berarti dimanfaatkan dagingnya, ayam petelur dimanfaatkan telurnya. Nah, ini menurut ras ada ayam pelung, ada ayam kedu, ada ayam nunukan. Berdasarkan penampilannya ada ayam wali. Nah, ini semua jenis ayam ini sebetulnya bisa dikonsumsi. Tetapi kalau untuk olahan itu kita harus lihat yang dimanfaatkan dagingnya itu biasanya yang dagingnya banyak ya, dan biasanya jenis ayam broiler atau ayam pedaging. Untuk ayam petelur sebetulnya bisa dikonsumsi, tetapi dia tekstur dan juga
rasanya akan berbeda ya, akan berbeda. Jadi dibanding dengan ayam broiler. Jadi kebanyakan ayam yang digunakan untuk olahan itu kebanyakan adalah ayam broiler. Ini hanya sekilas saja ya. Nah ini bisa lihat, kalian bisa lihat contohnya. Ada ayam ini ayam broiler, ada ayam hias, ada ayam petelur, ada ayam sabung. Bisa dilihat ini ya. Mungkin memang ayam hias juga bisa dikonsumsi, tetapi kalau dari segi harga mungkin kan lebih mahal ya. Jadi sebetulnya kalau untuk diproduksi, untuk diolah, biasanya banyak digunakan ayam broiler karena selain harganya murah, juga daging yang dihasilkannya lebih banyak dagingnya karena memang ayam broiler itu adalah ayam pedaging ya. Nah ini bisa kalian lihat juga ya, menurut rasnya ada ayam pulung, ayam nukan, ayam kuku. Ini ya ayam kawi. Sampai sini mungkin bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ya. Oke, berarti kita kalian paham ya, berarti ayam yang akan digunakan untuk produk olahan adalah ayam broiler ya. Nah, ini kandungan gizinya bisa kita lihat ya pada ayam broiler, proteinnya ini tinggi dan juga lemaknya rendah ya dibandingkan dengan daging sapi. Daging ayam itu memiliki kadar lemak yang rendah, sehingga ini peluang bagi kita ya, bukan peluang, maksudnya orang-orang yang memang menghindari daging-daging yang cukup ya, daging-daging yang tingkat kolesterolnya tinggi pasti beralih ke daging ayam. Jadi ini adalah peluang untuk kita membuat produk olahan dari ayam ya, karena saat ini memang banyak orang yang menghindari tingkat produk yang lemaknya tinggi ya. Jadi ini salah satu peluang bagi kita untuk membuat produk olahan dari ayam ya. Selain itu, ini karakteristik dari ayam broiler, warna dagingnya merah muda, terus tekstur dagingnya elastis dan memiliki aroma yang segar atau memiliki aroma khas ayam, tidak berbau ya, karakteristik dari ayam broiler yang bagus atau sehat. Oke, sampai sini ya, itu karakteristik dari jenis unggas atau ayam yang akan kita olah nanti menjadi produk olahan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu akan bertanya ya. Sekarang kan kita mau membahas tentang pengolahan daging menjadi produk olahan. Ada yang tahu nggak kenapa sih daging itu tujuan dari pengolahan produk tujuan dari pengolahan daging itu untuk apa tujuannya? Ada yang tahu tidak? Siapa yang bisa menjawab? Memperpanjang masa simpan. Untuk perpanjang masa simpan, Ibu. Memperpanjang umur simpan, Bu. Oke, betul. Nah, Arya, terus Nah Andri tadi apa? Untuk diversifikasi pangan, Ibu, terus menambah nilai jualnya juga. Oke. Memperbaiki rasa. Oke, betul. Kalian berarti sudah membaca ya modul yang Ibu berikan. Nah, ini adalah pengolahan daging menjadi produk olahan. Ini ada tujuannya. Yang pertama, dia memberikan variasi atau diversifikasi pangan, baik itu dari bentuk, tekstur, rasa, dan warna olahan daging. Jadi banyak olahan pangan dari ayam ya yang fungsinya untuk memberikan variasi. Yang kedua tadi betul kata Arya, yaitu memperpanjang umur simpan daging, karena memang daging itu kan kalau tidak
disimpan dalam suhu kamar, dia akan cepat berbusuk atau cepat bau. Jadi tujuan dari pengolahan daging juga untuk memperpanjang umur simpan daging. Selain itu, yang ketiga ini mempermudah pengangkutan dan pemasaran. Jadi kalau sudah diolah menjadi suatu produk, pemasarannya akan lebih mudah dan pengangkutannya ya akan lebih mudah untuk dipasarkan karena dia kan tadi umur simpannya lama ya, jadi akan terjangkau gitu dari segi pengangkutan ataupun pemasaran. Yang keempat tadi Ibu tambahkan lagi ya, ini ada mempertahankan kesinambungan pengadaan daging setiap saat. Jadi kita tidak bosan harus makan ayam goreng terus atau ayam pepes misalnya. Jadi di sini pengadaan daging setiap saat mudah ya karena sudah diolah menjadi produk yang siap jadi dan siap dimakan. Jadi di mana saja bisa ya, bisa mempermudah kita mencari produk olahan dari daging ya, bisa somai, ada somai ayam, ada nugget mungkin ya, banyak. Dan yang terakhir ini meningkatkan nilai guna serta memberikan nilai tambah secara ekonomi. Jadi kalau sudah dibuat produk olahan itu tentunya harganya akan mahal ya, dan ini juga peluang buat kita ketika harga daging sedang murah, berarti kalau diolah otomatis nanti ada nilai tambah ya, nilainya akan secara ekonomi akan meningkat. Oke, itu saja ya untuk tujuan dari pengolahan. Oke, sekarang Ibu mau tanya, kalau di sekitar kalian apa banyak kan jenis olahan unggas ayam ya, banyak. Coba sebutkan apa saja sih yang termasuk jenis olahan unggas ayam yang ada di sekitar kalian. Rice chicken, Bu. Apa? Sate ayam, Bu. Oke, jenis olahan ayam, sate ayam, terus apa? Fried chicken, terus yang tahan lama, yang mempunyai tadi yang disebutkan bisa bertahan lama, bisa mudah pemasarannya. Bakso Ibu, bakso, nugget. Bakso ayam, nugget, terus apa lagi? Sosis ayam. Sosis ayam, betul. Terus Abon ayam. Abon ayam. Ya, Ayam banyak sekali. Ya. Nah, betul tadi yang disebutkan oleh kalian, sudah betul ya, ada nugget, ada sosis ayam, ada abon ayam, ada bakso ya. Pada pertemuan sebelumnya di kompetensi ternak besar ya sapi, kita kan membahas tentang pengolahan daging sapi. Kita sudah membuat produk berupa abon sapi dan bakso ya. Nah, untuk kali ini pada pengolahan ayam, khususnya kan nanti Ibu akan membagi kelompok ya. Ada 3 kelompok. Kelompoknya kita samakan saja ya dengan kelompok yang yang kompetensi kemarin ya, KD kemarin yang membuat bakso sapi. Jadi nanti kelompok 1 sama ketuanya Na Arya, kelompok 2 Na Panda, dan kelompok 3-nya nanti sama Na Andri ya. Nah, nanti kita akan membuat olahan berupa sosis ayam ya. Nah, ini olahan sebetulnya antara sosis ayam dengan bakso kemarin yang kita buat itu pengolahannya hampir sama, cuma nanti bedanya ada beberapa perbedaan ya. Kalau untuk sosis ayam mungkin di sini aroma rempahnya lebih banyak dibandingkan dengan bakso. Kalau bakso bumbunya kan hanya merica saja. Nah, kalau di sini ada penambahan bumbu yang lain. Pada dasarnya sebetulnya hampir sama ya perlakuannya dengan pembuatan bakso ya. Kita lanjutkan ya sampai sini ya. Kelompoknya jadi Ibu tidak usah memilih lagi ya, kelompoknya sudah kelompok yang kemarin. Setuju tidak anak-anak? Setuju Ibu. Oke. Setuju Ibu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis
karena kita sudah sepakat ya, kita akan membuat proyek sosis ayam ya. Nah, kita sebelum masuk ke pembuatan, cara pembuatan sosis, kita harus tahu dulu jenis-jenis dari sosis. Jenis-jenis sosis itu ada 4. Yang pertama ada sosis segar, ada sosis masak, ada sosis kering, dan ada sosis asap. Nah, untuk sosis segar, secara umumnya saja ya, Ibu jelaskan kalau sosis segar itu daging yang digunakan untuk membuat sosisnya tidak mengalami proses curing terlebih dahulu ya. Karena memang proses curing ini biasanya itu dilakukan untuk daging-daging yang berwarna merah seperti daging sapi. Karena kita akan membuat sosis ayam, jadi kita tidak melakukan proses curing. Masih ingat tidak di pembelajaran yang sebelumnya Ibu sudah menjelaskan proses curing ya ketika pembelajaran di sosis sapi. Tapi kita tidak praktek ya, karena prakteknya kita buat bakso. Ada yang masih ingat apa itu proses curing? Siapa yang masih ingat proses curing? Ibu? Saya Bu, saya ingat. Oh ya, siapa Napanda ya? Jadi ya. proses curing adalah proses pemeraman daging dengan garam sendawa, biasanya garam nitrit atau nitrat untuk mempertahankan warna merahnya. Oke, betul sekali ya. Jadi betul yang dikatakan oleh Napanda 100 ya Napanda, bahwa curing itu adalah perendaman proses ya. Jadi proses pemberian garam sendawa, nitrat atau nitrit ya. Biasanya proses curing ini ada 2, ada curing basah, ada curing kering. Kalau curing basah biasanya si dagingnya itu dimasukkan ke dalam larutan nitrat atau nitrit, lalu nanti didiamkan selama 1 hari. Kalau yang curing kering nanti ditaburkan si sendawa nitrat atau nitritnya di atas daging, lalu didiamkan selama 24 jam atau 1 hari. Betul, jadi fungsi curing itu, tujuannya proses curing itu adalah untuk untuk pengawetan. Jadi si dagingnya awet. Terus yang kedua, warna dagingnya juga akan tetap merah ya, mempertahankan warna daging supaya tetap merah dan juga menstabilkan warna ya. Jadi untuk proses pembuatan sosis ayam kita tidak melakukan proses curing ya, karena daging ayam adalah daging termasuk daging yang bukan daging merah ya. Nah, yang kedua sosis masak. Nah, kalau untuk sosis masak ini biasanya daging yang digunakannya adalah daging jeroan atau hati atau liver ya, hati. Contohnya juga ini sosis hati. Jadi prosesnya sebelum akan dibuat sosis, dagingnya dimasak terlebih dahulu. Kemudian diberi bumbu atau dicacah, lalu dimasukkan ke dalam selongsong, baru dimasak atau diasap. Jadi prosesnya tidak melalui perebusan atau pengukusan. Jadi karena dagingnya tadi, daging hatinya itu kan dimasak terlebih dahulu, dikasih bumbu, baru dimasukkan ke selongsong. Setelah itu dilakukan pengasapan. Nah, kalau yang tadi sosis segar, kita setelah dimasukkan ke selongsong ada proses perebusan atau pengukusan selama 20 menit. Kalau sosis masak tidak ya, jadi langsung dilakukan pengasapan. Aromanya jadi ada aroma daging asap seperti itu, karena memang dagingnya kan awalnya dimasak terlebih dahulu, jadi pematangannya lewat pengasapan, tidak perebusan. Oke, selanjutnya tadi sosis kering. Nah, kalau sosis kering kebalikannya seperti ini. Jadi kalau sosis kering, dagingnya terlebih dahulu yang diasap, dikeringkan. Nah, untuk mengurangi kadar air dari daging tersebut. Nah, setelah diasap, baru dagingnya diolah menjadi sosis ya, digiling, dikasih bumbu, lalu dimasukkan selongsong. Nah, ini biasanya ada lagi tahap perebusan, atau setelah dimasukkan selongsong baru tahap perebusan. Nah, kalau sosis asap, dagingnya daging yang dibuat sosis ini boleh dicuring atau tidak, tetapi ini proses
prosesnya tidak melalui proses perebusan, menggunakan proses pengasapan, tapi dagingnya ini dicuring terlebih dahulu atau boleh tidak dicuring ya. Nah itu jenis-jenis sosis. Jadi ada 4. Yang pertama tadi sosis apa? Sosis segar. Yang kedua sosis masak. Masak. Ya, sosis kering, dan yang keempat Asap. sosis asap. Oke, kita lanjut ya anak-anak ke pengolahan alat pengolahan sosis ayam. Oke. Oh, yang ibu perlihatkan ini yang ini aja dulu ya. Oke, yang akan kita gunakan nanti pas praktek alatnya ya. Alat-alatnya kan sebetulnya sama dengan bakso ya. Kalau kayak timbangan, apa aja alat-alatnya coba yang tidak ada di sini? Apa menurut kalian? Apa aja? Siapa yang tahu? Talenan, betul. Terus apa lagi? Baskom ya, pisau. Ya, alat seperti itu tidak ibu tampilkan. Nanti kalian bisa ada di, ya betul, di LKPD kalian ya. Nah ini alat-alat yang nanti akan digunakan, yaitu yang pertama chopper. Chopper itu tahu kan fungsinya ya, yaitu untuk membuat daging, menggiling daging. Nah setelah di-chopper, dagingnya ini disatukan dengan es. Jadi nanti munculnya kayak daging cincang ya hasilnya. Hasilnya seperti daging cincang, lalu dimasukkan ke food processor atau silent cutter. Nah ini yang atas gambar food processor, yang bawah silent cutter. Dua-duanya sebetulnya mempunyai fungsi yang sama ya. Setelah dari chopper langsung di food processor untuk dilembutkan kembali. Nah coba siapa yang tahu sih apa bedanya food processor dengan silent cutter? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Kan ini sama dengan olahan bakso. Nah, Danang masih ingat belum? Masih ingat tidak apa bedanya food processor dengan silent cutter? Sesuai produksinya. Kalau untuk food processor itu dalam skala kecil ya. Food processor skala kecil, kalau yang silent cutter itu untuk skala besar. Ya, betul. Jadi memang food processor itu untuk skala kecil, jadi hanya mampu 1 sampai 1,5 kilo ayam ya yang digilingnya. Nah, kalau silent cutter ini untuk skala besar, jadi kapasitasnya lebih besar ya, jadi bisa memproduksi lebih dari 2 kilo. Nah, hal yang paling penting ketika pembuatan sosis alat ini ya, namanya sausage filler. Ya, ini adalah alat untuk mencetak sosis. Nah, ini kalian bisa lihat ya gambarnya, gambarnya di depan ya. Ini sausage filler, jadi nanti si adonan dimasukkan ke sini. Dan ini alat untuk memasang selongsong ya. Alat untuk selongsong atau casing sosisnya dimasukkan ke sini. Nah, ini ada 3 ukurannya. Ada yang ukuran 16 cm, ada yang ukuran 18, dan ada yang ukuran 22. Kalau tidak salah 22 atau 23 ya. Jadi nanti kalau mau sosis yang ukuran 16, kalau selongsong yang ukuran 16 kita ganti, ini bisa dipasang ya. Bisa dipasang, dibongkar pasang. Nah, nanti ini setelah daging masuk di sini, nah ini tinggal diputar. Nah, nanti prosesnya ketika memutar adonan supaya keluar, jangan terlalu padat ya, karena kalau terlalu padat nanti di proses perebusannya akan pecah ya, gampang pecah. Jadi setelah harus ada, jangan terlalu padat dan jangan juga terlalu longgar ya. Jadi harus, tapi kasih ruang, kan nanti ada sedikit mengembang setelah perebusan itu ya. Nanti ditali pakai tali sur ya. Biasanya ukurannya sesuai yang diinginkan, ada per 5 cm, per 8 cm, sesuai ukuran sosis yang kita inginkan. Nah, yang terakhir ini adalah vacuum sealer atau ini alat untuk pengemasannya ya, sudah pada tahu. Nah, kalau tadi yang di atas Ibu hanya sedikit untuk supaya kalian tahu ya, kalau di
industri-industri yang berskala besar. Ini alatnya sudah dengan kapasitas yang besar dan juga sudah ini seperti ball cutter, ini adalah kapasitasnya sudah 80 kilo. Ini juga blender atau namanya food processor ya. Nah, ini sausage filler ada 2 macam. Nah, kalau yang kita kan manual ya, diputar pakai tangan. Nah, kalau yang kalian lihat di sini dia hidrolik ya. Hidrolik itu artinya tinggal pencet, tinggal tidak usah diputar, jadi sudah otomatis. Nah, ini juga alat vakum. Ibu hanya membandingkan saja ya supaya kalian tahu ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke karakteristik bahan atau bahan-bahan nanti yang akan digunakan pada pembuatan sosis. Masih semangat ini anak-anak? Semangat, Bu. Semangat, Ibu. Oke, kita lanjut ya, masih semangat ya. Karena ya waktu oke, kita lanjut ya. Ini bahan dasar. Bahan dasarnya tentu saja tadi bahan dasar pembuatan sosis adalah ayam ya. Nah, ayam yang bagus untuk atau yang baik digunakan untuk pembuatan sosis yaitu adalah ayam yang berkualitas baik, yang sehat, terus bagian tubuhnya tidak memar, tidak terluka, tidak ada lebam-lebam biru atau coklat atau kehitaman ya, dan juga tidak bau ya. Kalau bau itu nanti ke sosisnya juga akan kualitasnya akan jelek, akan ini ya. Jadi harus betul-betul ayam yang segar. Terus pilih juga bagian dada, karena di bagian dada itu banyak dagingnya ya, jadi banyak dagingnya. Tapi nanti boleh juga dicampur kulitnya, boleh dimasukkan supaya ada gurih-gurihnya dari kulit itu dan juga ada tekstur ya. Mungkin kelihatan ada minyak-minyaknya dari hasil sosis mengkilat, ada mengkilatnya gitu, kalau dicampur dengan kulitnya ya. Karena kalau sosis itu gurih-gurihnya itu biasanya dari lemak kulit ayam ya. Nah, itu bahan dasarnya ayam ya. Kalian pasti sudah tahu lah ayamnya seperti apa yang untuk sosis itu. Nah, ini ada bahan pendukung ya. Bahan pendukung atau yang akan digunakan untuk pembuatan sosis. Yang pertama yaitu bahan pengisi dan pengikat. Bahan pengisi itu tepung-tepungan ya, ada tepung, bisa pakai tepung tapioka, tepung maizena, dan biasanya penggunaan dari tepung ini 10% dari bahan dasar ya. Kalau misalkan bahan dasarnya 1 kilogram ya, berarti tepung yang dibutuhkannya 10%, berarti berapa gram? Berarti 10 dikali 1000, berapa gram? Siapa yang bisa jawab? 100 gram. Oke, 100 gram, betul. Paham ya? Jadi bahan pengisi itu 10% dari bahan dasar ya. Nah, bahan pengikat ini biasanya yang mengandung protein ya, bahan pengikat itu. Contohnya ISP itu soya ya, isolat soya, protein, atau kalau tidak ada ISP boleh menggunakan susu bubuk ya. Susu bubuk. Sama kalau susu bubuk nanti ada di LKPD-nya ya yang sudah Ibu bagikan ke kalian berapa ISP-nya. Nah, bahan yang kedua adalah garam. Nah, garam ini berfungsi untuk menambah rasa ya. Kalau yang ditambahkannya itu 1,3% sampai 3% itu menambah rasa, tapi kalau sudah 5% berarti dia juga bisa berfungsi sebagai pengawet ya, pengawet di dalam produk sosis ini. Yang ketiga ini selongsong sosis. Nah, ini anak-anak, selongsong sosis itu casing sosis ya. Selongsong sosis atau casing sosis ini ada dua ya, ada yang alami dan ada yang buatan. Kalau yang alami itu biasanya dia terbuat dari usus hewan, bisa usus dari sapi atau dari kambing.
dan kelebihannya rasanya memang lebih enak ya daripada nanti yang buatan. Tetapi kekurangannya karena usus hewan itu terbatas, jadi kalau untuk skala industri tidak bisa digunakan ya, dan juga tidak seragam ukurannya. Nah, maka lebih banyak digunakanlah selongsong buatan. Nah, kalau selongsong buatan itu ada dua ya, ada selongsong edible dan non edible. Artinya yang edible itu selongsongnya yang bisa dimakan. Jadi tidak usah dikupas terlebih dahulu, jadi langsung dimakan. Nah, biasanya yang selongsong edible itu terbuat dari kolagen dan agar-agar. Nah, kalau yang tidak bisa dimakan terbuat dari plastik ya. Oke, kita lanjut ya ke bahannya selanjutnya adalah es batu. Sama ketika membuat bakso, ketika proses penggilingan daging atau penghancuran daging harus dibubuhkan es batu ya. Kenapa harus dibubuhkan es batu? Apa fungsi dari es batu? Ini adalah untuk melarutkan protein ya, untuk melarutkan protein. Nah, protein ini bisa larut kalau suhunya itu jangan lebih dari 16 derajat Celcius. Jadi kita harus menstabilkan suhu dengan menggunakan es batu. Karena kan kalau menggunakan mesin akan ada panas dari mesin. Makanya kalau ketika memblender atau mengcover dagingnya, jangan terus dipres sih, jangan terus menggiling. Jadi menggilingnya per 3 detik ke ataskan dulu. Jadi supaya mesinnya tidak panas ya, terus campur es. Nah, es batu yang digunakan biasanya ini dari 15% sampai 25% ya dari kebutuhan dari bahan dasar. Jadi kalau ayamnya 1 kilo, kita boleh menambahkan 15, 20 atau sampai 25% ya dari es batu ini. Nah, yang ketiganya selanjutnya bumbu-bumbu yang butuhkan untuk sosis ayam, ada merica, ada pala ya. Pokoknya kalau sosis itu rempahnya harus tercium. Dan nanti ada juga seasoning bumbu asap ya, karena kita tidak melakukan proses asapan, tapi nanti di jurusan ada bumbu asap, nanti kita tambahkan bumbu asap. Nah, kalau untuk pembuatan sosis yang per kelompok itu ya, yang per kelompok nanti Ibu ingin dari 3 kelompok itu kalian membuat sosisnya berbeda-beda rasa ya. Ada rasa keju, mungkin nanti ditambahkan keju, ada rasa pedas, dan ada sosis sayuran. Jadi nanti ditambahkan boleh wortel, boleh bayam, nanti tergantung kalian buat formulanya ya. Dan biasanya untuk penambahan bahan tambahan, maksudnya bahan tambahan seperti keju, kalau pedas berarti kan pakai cabai. Nah, itu biasanya hitung saja 15 sampai 25% lah untuk penambahannya dari bahan dasar ya. Ini nanti silahkan kalian cari formula sendiri, mau berapa persen sih kejunya dari bahan dasar, mau berapa persen cabenya, tingkat kepedasannya, biasanya maksimal sampai 25%-an ya penambahannya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Apa sudah paham? Sudah paham apa mau kita lanjut anak-anak? Ada yang ditanyakan? Tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu, sudah paham, Bu. Ya. Oke, kita lanjut ke proses pengolahan ya. Ini Ibu ada sedikit video ya, proses pengolahan sosis, cuma 1 menit. Kita lihat dulu ya, biar kalian. Kita skip aja di pengolahan sosisnya ya. Oke. Biar tidak terlalu.
Ini belum ke sosis ya, sebentar. Bentar, kita naik aja dulu ya. Bentar. Nah, sekarang kita lihat pembuatan sosisnya ya. Nggak terlihat Bu videonya. Oke, sudah terlihat barusan proses pembuatan sosis, anak-anak? Tidak terlihat Bu videonya. Oh, tidak terlihat? Iya betul Bu. Oh. Nggak apa-apa lah, nanti Ibu kirim saja lewat WA ya videonya ya. Oke, kita lanjut saja ya. Kita lanjut saja. Tidak terlihat ya videonya. Oke, kita lanjut saja ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini proses pengolahan sosis ada beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu pemilihan daging dan pencucian ya. Jadi di sini daging harus dicuci bersih dulu, setelah itu penimbangan, lalu pemotongan. Biasanya kalau sudah berbentuk filet ayam tinggal dipotong kecil-kecil saja, nanti dimasukkan ke chopper ya. Nah, ini di sini tahap penggilingan dengan es batu di sini menggunakan chopper. Setelah itu dilakukan pelembutan dan pengadukan bumbu-bumbu di sini. Di tahapan yang kelima. Nah, setelah diadukan dengan bumbu-bumbu ini lalu tahapan selanjutnya pengisian ke selongsong dan pengikatan sosisnya ya. Nah, setelah pengisian dan pengikatan nanti dilakukan perebusan ya. Bisa direbus atau juga bisa dikukus ya. Tinggal kalian bisa dikukus atau bisa direbus. Tapi ingat di sini suhunya ya sama seperti pembuatan bakso. Jadi si airnya itu maksimal suhunya ini 85 derajat Celcius. Jadi jangan sampai mendidih. Jadi harus dijaga apinya jangan sampai mendidih, atau kita pakai termometer ya, dilihat suhunya, jangan sampai airnya mendidih. Kalau mendidih nanti si sosisnya akan pecah, selongsongnya ya akan pecah, jadi dan lembek gitu nanti ya kalau terlalu apinya atau airnya sampai mendidih. Nah, setelah proses perebusan nanti selama 20 menit ya, kurang lebih 20 menit. Nanti sosisnya kalau ini mengambang ya, kalau sama kayak bakso. Nah, kalau
Sudah 20 menit kita angkat, lalu kita siapkan baskom yang berisi air es. Nah, fungsinya nanti langsung setelah diangkat, langsung masukkan ke air es sosis yang sudah direbus ini, ke air es atau air dingin ya. Nah, kenapa dimasukkan ke air es atau air dingin nanti? Ini supaya si sosisnya itu tidak mengkerut gitu ya, tidak mengkeriput gitu, tidak keriput si selongsongnya itu. Dan juga dia untuk menghentikan pematangan ya, menghentikan pematangan. Jadi kan kalau terlalu matang nanti sosisnya lembek. Jadi ketika dimasukkan ke es akan dihasilkan sosis yang teksturnya padat atau kenyal ya. Nah, setelah dimasukkan ke baskom, terus nanti ditunggu beberapa menit, lalu dipotong sosisnya, digunting, kan tadi terikat ya dengan tali, nanti digunting satu-satu. Setelah itu kalian gantungkan atau keringkan dulu supaya air hasil tadi pengukusan perebusannya itu supaya hilang lah sampai kering ya. Setelah kering baru boleh dilakukan pendinginan dulu kan supaya kering. Nah, baru dilakukan pengemasan. Jadi ketika mengemas itu sosisnya harus benar-benar kering ya, harus benar-benar kering. Nah, setelah dilakukan pengemasan, dilakukan penyimpanan. Penyimpanannya biasanya di freezer ya, kalau untuk tahanan yang lama sampai 3 bulan di freezer, kalau di sealer itu hanya 20 hari. Nah, kualitas sosis yang telah rusak bisa dilihat ya secara fisik dari baunya, terus berlendir dan juga rasanya asam ya. Rasa sosisnya asam, berarti itu ciri-ciri sosis yang sudah rusak ya. Nah, ini kriteria mutunya, kriteria mutu dari sosisnya ini. Sosis yang berkualitas baik memiliki ciri sebagai berikut, karena kita kan sosis ayam ya, kita tidak pakai pewarna, jadi warnanya harus putih, teksturnya padat, tidak berongga, serta rasa dan aromanya tercium khas ayam, tidak berbau busuk ya atau asam, jadi rasanya aromanya khas ayam. Nah, itu ciri kriteria mutu sosis ayam yang baik. Nah, kalau untuk pengujiannya ini seperti ini, kadar airnya maksimal berapa, ini harus diuji di lab ya. Untuk lebih lanjutnya. Oke, sampai sini mungkin materi dari Ibu. Nah, sebelum ini kalian tolong isi LKPD dulu ya yang dari Ibu. Kalian kan mau membuat sosis beraneka rasa ya. Terus kalian coba hitung kebutuhannya berapa ya kebutuhan ini nih, lihat di LKPD ini ada. Jadi kan ini bahannya nanti per kelompok, silahkan untuk kelompok 1 misalnya sosisnya mau keju, kelompok 2 cabai, kelompok 3 sosis sayuran, sosis cabai itu sosis pedas. Nah, berarti kalian hitung kebutuhan bahannya berapa ya, diisi di sini. Setelah itu kalian buat diagram alirnya di LKPD. Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengisi ya, mengisi LKPD. Oke, siap? Siap, Bu. Oke. Silakan diisi. Oke, baik, sudah 30 menit ya. Kalian sudah hitung berapa kebutuhan bahannya, formulanya mau seperti apa. Kita ke kelompok 1 saja. Kelompok 1 ketuanya tadi Naaria ya. Coba Naaria, sudah hasilnya? Kita lihat, ini kan bahannya ada daging sapi 500 gram, bawang putih. Nah, berarti STPP-nya berapa STPP-nya Naaria? 0,2 gram, Bu. Oke, kita tulis 0,2 gram saja ya. 0,2 gram. Terus tepung tapiokanya berapa? 100 gram kalau tidak salah. Betul nggak sih, Bu? Oh, kalau ini kan dari 500 gram. 500. Kamu mau buatnya berapa gram? 500 gram? 500 gram berarti kalau 10 gram dari 500 gram berapa? 10 gram berapa? 150 gram, Bu. Ya, betul 50 gram ya tadi. Kecuali kalau mau buatnya 100 gram. Es batunya berarti 25% dari 500 gram berapa?
berapa? 125. Oke, 125. Nah, ini untuk milihnya kan untuk kelompok 1 sosis keju ya. Ya. Berarti keju yang ditambahkannya berapa gram? Kau milih formula yang berapa tadi setelah diskusi dengan 20%, Bu. Oke, 20%. Berarti berapa? 100 gram. Oke, 100 gram. Oke. LKPD-nya sudah diisi ya. Jadi nanti untuk proyek praktikum minggu depan kalian sudah punya formula untuk pembuatan sosis. Jadi kalian tinggal eksekusi ya. Tinggal mau eksekusi, tinggal praktik sudah ada formulanya. Oke, sampai sini berarti sudah selesai ya. Tapi sebelumnya Ibu ingin ada kuis dulu ya. Soalnya kalian sudah Ibu kirim ya di WA, tadi di WA grup kelasnya, ini linknya. Terus silahkan diisi dulu ya, soalnya 5 menit, satu soalnya cuma 30 detik. Satu soalnya 30 detik. Sebentar sih. Oke, sudah dikerjakan ya. Sebentar ya. Oke, sudah dikerjakan. Ini Ibu tidak nanti hasilnya akan Ibu ini kan minggu depan ya, hasil dari pengisian kuisis tadi. Oke, terima kasih anak-anak untuk pertemuan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kerjasama kalian, sudah tadi tidak ada yang terlambat, hadir semua, terus kalian bisa aktif juga dalam pembelajaran. LKPD-nya sudah dikerjakan, jadi tinggal kita bertemu lagi minggu depan untuk praktikum ya. Oke, pimpin doa dulu sama tadi dipimpin doa sama AM-nya ya. Nadanang, silakan Nadanang dipimpin kembali. Baik Ibu. Baik teman-teman, untuk mengakhiri proses pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama, semoga bermanfaat ilmu yang diberikan oleh Ibu Pratnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah selesai ya teachingnya. Tinggal Bapak Ibu siap-siap besok ujian. Masukan saya untuk Bu Pratnya apa ya? Bu Pratnya tampaknya sudah sangat menguasai materi sosial. PR-nya mungkin sedikit, nanti lebih banyak berinteraksi dengan siswa. Saya tadi sudah sih ya, cuma ketika menjelaskan ada beberapa yang bukannya menjelaskan sejak siswanya nggak ditanya gitu ya. Kalau nanti ya ini karena Zoom, karena online, jadi terlihat saja di layar. Dan kalau di Meet kan jadi kita hanya bisa melihat ini ya Bu ya. Iya, jadi harus sering dipanggilin siswa. Tapi kalau untuk offline nanti, mudah-mudahan karena terlihat, jadi bisa lebih banyak berinteraksi. Iya, dari saya seperti itu Bu Pratnya. Silahkan Bu Risa.